Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak Guru, di dalam materi ini kita akan belajar untuk memodifikasi modul ajar yang sudah pernah kita buat dalam topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar ini akan kita modifikasi berdasarkan hasil pemetaan murid sesuai dengan prinsip belajar berdiferensiasi. Mari kita mulai belajarnya ya. Pada materi topik asesmen, kita sudah belajar bahwa di satuan PAUD, asesmen diagnostik dikenal dalam bentuk asesmen harian yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. Kita mencatat perkembangan murid di setiap harinya untuk merumuskan rencana pembelajaran selanjutnya. Asesmen harian ini merupakan instrumen kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dari asesmen ini, kita dapat mengetahui pemetaan murid berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar atau orientasi kelompok, dan minat. Sebelum memodifikasi modul ajar, kita harus mengetahui dulu pemetaan murid satuan PAUD. Berikut adalah contoh hasil asesmen harian beberapa murid di kelas TKB. Dengan melihat hasil asesmen harian murid-murid TKB, maka kita bisa kelompokkan murid berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar atau orientasi kelompok. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kesiapan belajar pada PAUD akan berfokus pada kesiapan membaca dasar. Regulasi emosi, kecakapan sosial, dan kemandirian merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi dari kesiapan belajar anak usia dini. Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca dasar di PAUD, kita dapat membuat tahapan sederhana seperti kedua, minat murid akan dilihat berdasarkan hasil tindakan, celotehan, atau refleksi atas kegiatan yang mereka lakukan. Ketiga, gaya belajar atau orientasi kelompok akan berfokus pada bermain sendiri atau berkelompok. Berikut adalah contoh hasil pemetaan murid. Pemetaan murid yang sudah kita lakukan merupakan bekal kita dalam melakukan kegiatan diferensiasi modul ajar untuk minggu selanjutnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu dan Bapak dapat melakukan diferensiasi proses, konten, atau produk. Pada materi kali ini, kita lakukan modifikasi proses, yaitu pada kegiatannya. Mari kita ambil contoh salah satu modul ajar yang sudah pernah kita buat pada topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar yang diambil adalah modul ajar dengan topik musik dengan permainan berbasis buku, Sirong Pergi ke Sekolah. Diferensiasi pembelajaran akan dilakukan pada sesi kegiatan inti di modul ajar ini. Karena kegiatan belajar dirancang dalam sesi daring, sehingga kita akan membuat modifikasi proses seperti berikut ini. Guru dapat memberikan gambar-gambar objek yang ada di buku kepada murid di hari pembelajaran tatap muka di sekolah sebelum sesi daring. Pada kegiatan pembukaan, setelah guru membacakan buku, murid akan dibagi berkelompok. Kelompok dibagi menjadi A. Kelompok gemar bercerita dan membaca. B. Kelompok sudah mengenal gambar atau simbol. Maka murid-murid dalam kelompok bercerita dapat kembali menceritakan kisah Sirong Pergi ke Sekolah secara bergantian. Mereka dapat menggunakan gambar yang diberikan guru sebagai properti bercerita. Lalu murid yang belum menunjukkan kompetensinya sesuai dengan indikator gemar bercerita dapat mengikuti aktivitas dengan menunjukkan gambar sesuai dengan jalan cerita yang dibacakan.
Dengan ini diharapkan murid-murid yang belum gemar bercerita atau membaca termotivasi untuk dapat bercerita. Kegiatan dapat diulang, tetapi kali ini biarkan kelompok yang sudah mengenal gambar atau simbol yang bercerita. Lalu pada sesi menari dan bermain musik bersama, beberapa murid akan dibagi berdasarkan orientasi kelompok, berkelompok atau sendiri. Guru dapat menanyakan apakah murid ingin bekerja sendiri atau berkelompok. Lalu berikan waktu untuk mereka melakukan kegiatan ini. Catatan untuk kita adalah meskipun ada murid yang nyaman bekerja sendiri, kita sebagai guru dapat mengajak dia untuk terlibat bermain dalam kelompok pada sesi selanjutnya. Kemudian aturlah waktu diskusi murid dalam menciptakan tarian dan musik sehingga kegiatan daring dapat berjalan lancar, teratur, dan guru tetap bisa memantau semua aktivitas yang terjadi. Perubahan alokasi waktu yang tadinya untuk 60 menit per sesi daring menjadi 90 menit per sesi daring. Pada modul ajar memang contohnya adalah pembelajaran sesi daring. Tetapi jika sesi pembelajaran berjalan luring, maka ibu dan bapak dapat melakukan strategi ini. Pada kegiatan pembukaan, setelah guru membacakan buku bacaan, murid akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan belajar yang bervariasi. Dengan begini, diharapkan murid yang sudah muncul indikator tahap perkembangan membaca gambar atau simbol dapat membantu murid yang lainnya untuk mengenali objek dalam kegiatan di dalam buku tersebut. Pada kegiatan pembukaan juga, setelah kelompok dibagi berdasarkan kesiapan belajar, guru dapat membagi kelompok berdasarkan minat. Murid-murid yang gemar membaca dan bercerita dapat dipasangkan dengan murid yang belum muncul indikator gemar membaca atau yang belum menunjukkan kemampuan berbahasa yang jelas. Sehingga murid dapat saling menginspirasi satu dengan yang lainnya. Pada kegiatan menari dan bermain musik, murid juga dapat bekerja dalam kelompok yang bervariasi atau sesuai minatnya. Sehingga terdapat kelompok menari dan kelompok bermain musik. Masing-masing kelompok membuat karya tarian dan musiknya sendiri. Guru dapat memberikan penjelasan atau panduan terkait detail gerakan tarian atau lamanya bermain musik. Misalnya, guru dapat menentukan jumlah gerakan tari, memberikan panduan seperti tarian menggunakan tangan, kaki, atau kombinasi keduanya. Permainan musik juga dapat dipandu bagaimana permainannya. Apakah ada panduan tepuk tangan dari guru sebagai tempo, bagaimana cara memukul alat musik sederhananya, dan lainnya. Sekian materi memodifikasi modul ajar PAUD sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak dapat melihat contoh modul ajar yang sudah dimodifikasi pada lampiran video ini. Bagian yang didiferensiasi pada modul ajar akan ditandai dengan warna biru. Perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaannya, modul ajar PAUD yang sudah dibuat dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan. Kemudian, catatlah perubahan pada sesi refleksi guru di rencana pembelajaran. Ibu dan Bapak juga dapat membagikan modul ajar PAUD yang sudah dibuat ke dalam platform Ayo Guru Berbagi. Dengan demikian, karya kita dapat menginspirasi guru lain. Selamat bereksplorasi untuk membuat rencana pembelajaran Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.